Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari mata. Sobat jari mata, jumpa lagi kita untuk kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman astral, pengalaman-pengalaman yang bertemu dengan makhluk-makhluk astral yang tidak sama dengan kita. Hari ini kita akan kembali bercerita untuk kalian semuanya yang saya beri judul Bayangan di Kaca. Sobat jari mata, cerita ini bermula ketika saat itu saya dan seorang teman waktu itu sedang bergantian melakukan suatu ritual, sebuah puasa. Kebetulan waktu itu saya yang berpuasa, saya melakukan puasa 3 hari. Kemudian pada hari ketiga puasa ini ditutup dengan kegiatan pati geni, yakni tidak tidur selama 24 jam. Saat itu pada malam yang ketiga saya ditemani seorang teman. Memang biasanya kita itu selalu bergantian, ketika dia yang melakukan ritual, saya yang menemani. Tapi ketika saya yang melakukan ritual, dia yang menemani, saling menjaga. Karena pada kondisi seperti ini kita selalu berat untuk melakukan, karena ketika kita sudah berpuasa, kemudian kita tidak boleh tidur, tidak boleh memejamkan mata sama sekali, mulai sahur subuh sampai subuh hari selanjutnya. Sobat jari mata, begitu waktu maghrib sudah terdengar azan, maka saya berbuka puasa secukupnya. Setelah itu kita melakukan sholat maghrib, kemudian sebentar kemudian melanjutkan sholat isya. Setelah itu saya dengan teman-teman ini, ya dengan salah satu teman ini, kita ya berbincang-bincang santai untuk menahan kantuk supaya tidak sampai menyerang kita. Ya, waktu berjalan, biasanya waktu itu berjalan cepat, ini sangat lama sekali. Ya karena mungkin karena kita menunggu waktu sampai subuh yang akan datang. Dan ternyata waktu berjalan dengan sangat lambat. Jadi dari maghrib ke isya itu lama terasa. Jam 8, jam 9, jam 10. Ketika sudah mulai mendekati jam 11, ini rasa kantuk ini mulai menyerang. Sehingga dalam waktu kondisi fisik yang mulai menurun ini, saya memang bercakap-cakap dengan teman untuk menghilangkan rasa kantuk ini. Tapi sebentar saya melihat ada sebuah bayangan yang lewat secara cepat. Bus. Tuh, apa itu? Saya kejar, tidak kelihatan. Sebentar saya bicara lagi, lihat ada yang lewat lagi. Saya lihat lagi, saya cari, tidak ada. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai saya berpikir, siapa tadi ya? Kok sudah berulang-ulang lewat ke kiri, ke kanan dengan cepat, dan itu bentuknya seperti manusia tapi bayangan saja hitam. Lewat yang cepat, seperti orang berlari gitu cepat. Tapi dulu kita cari, tidak ada. Sobat jari mata, kemudian saya tetap menahan supaya tidak kantuk, karena saya ini biasanya kantuk itu datang di waktu jam 11 sampai jam 1 malam. Biasanya jam-jam itu, ya 2 jam itu saya
sangat sangat berat untuk menahan kantuk. Tapi bila waktu itu sudah terlampaui, setelah itu saya nggak ngantuk lagi. Dan waktu itu tepatnya jam 11 malam, teman saya minta izin ke saya untuk ke kamar mandi. Jadi dia ke kamar mandi, kemudian ya otomatis saya sendirian. Dan tiba-tiba kantuk itu datang. Aduh, saya sampai mata ini saya buka-buka supaya nggak ngantuk. Masih ngantuk saja, akhirnya saya berdiri, saya jalan. Dalam ruangan itu saya berjalan berputar. Aduh, ngantuk. Saya berputar melewati kaca cermin. Ada cermin di situ, di dalam ruangan itu ada cermin. Bawahnya ada wastafel untuk cuci tangan. Saya lewat situ, saya lihat ya, saya lewat, kelihatan kan bayangan saya. Kemudian saya lewat lagi menuju ke jendela. Jendela di depan ruangan itu ada jendela. Jendela itu ada kacanya. Terus saya lewat, ada bayangan saya. Saya lewat lagi sampai beberapa kali. Sampai beberapa kali saya melewati itu, tidak ada masalah, biasa saja. Tetapi lama-kelamaan, waktu itu tepatnya sekitar jam 12 malam, dengan kantuk yang semakin berat, saya tetap berjalan untuk mempertahankan supaya saya tidak sampai tertidur. Saya mempertahankan mata supaya tetap buka, tidak sampai tertutup atau ngantuk sampai tidur. Apalagi saya berjalan melewati cermin, tidak ada masalah. Kemudian saya berjalan dari cermin menuju ke jendela itu ya kira-kira ada sekitar 3 meter ya, 3 meter. Saya berjalan menuju jendela itu kan kelihatan bayangan saya. Saya berjalan pelan-pelan sekali. Jadi saya lihat ke jendela itu, ternyata di jendela itu ada bayangan. Dan bayangan itu saya sudah mulai kesadaran saya sudah mulai berkurang. Saya melihat di situ ada bayangan. Dalam bayangan itu saya terheran-heran, saya bingung. Karena saya lihat di bayangan itu baju saya, waktu itu saya memakai baju lengan panjang bergaris-garis ke bawah. Tapi di bayangan itu terlihat bahwa baju yang ada di bayangan itu adalah kaos putih, kemudian ada gambar bunga-bunga. Saya bingung loh, kok gambarnya bunga, kok kaos ya. Sambil berjalan lagi saya melihat, loh, rambut saya itu loh lurus. Tapi di bayangan itu kok rambut saya ikal ya, kribo ya, semacam kribo ya. Saya masih dalam kebingungan. Saya berjalan lagi terus ke depan. Saya ini kurus. Tapi kok di bayangan itu saya gemuk ya. Bayangannya kok gemuk. Saya masih dalam kebingungan. Kemudian saya lihat lagi. Loh, saya ini laki-laki. Lah kok bayangan itu perempuan? Saya langsung lari, saya datangi jendela itu dan saya lihat, loh, jendela itu langsung biar. Bayangan itu hilang dan berubah menjadi bayangan saya lagi. Saya kaget sekali, loh, itu tadi bayangan apa? Awalnya saya ya terkantuk-kantuk, begitu saya kaget seperti itu, saya lihat dengan cepat dan berubah seperti layaknya dihapus. Kemudian kembali ke bayangan saya lagi. Saya sangat kaget sehingga jantung saya berdetak
detak sangat keras. Hal ini membuat saya tidak ngantuk lagi. Ya karena saya kaget, saya nggak ngantuk. Saya lihat, ya Allah, tadi itu apa gitu loh. Kok bayangan saya kok berubah jadi seperti itu. Badan saya kurus jadi gemuk, baju saya lengan panjang kok jadi kaos bunga-bunga. Kemudian badan saya kurus jadi gemuk, saya lurus jadi kribo. Dan yang paling saya sadar akhirnya, karena saya laki-laki ternyata dia perempuan. Sobat Jaya Mata, hal semacam ini sangat mengagetkan saya, khususnya karena waktu itu saya betul-betul dalam kondisi yang sangat ngantuk itu sangat berat sekali, sehingga mungkin kesadaran saya juga terganggu karena kekuatan kesadaran saya mulai menurun. Maka dia berusaha untuk mengganggu saya dengan memperlihatkan bentuknya di dalam cermin yang seolah-olah itu adalah bayangan saya. Ternyata dia menyerupai, tapi menunjukkan bayangannya dia sendiri yang berbentuk seperti itu, dan dia perempuan. Dia diam. Jadi saya jalan dengan ya seperti ini ya, bergoyang-goyang, tapi di bayangan itu dia tidak bergerak apa-apa, dia diam, tidak tertawa, tidak apa, dia diam. Tapi bentuk seperti bentuk dia asli sendiri, jadi tidak seperti bayangan saya. Jadi ini betul-betul sebuah pengalaman yang sangat terkenang di benak saya, karena begitu dahsyatnya ya gangguan yang dilakukan oleh makhluk astral ketika saya melakukan ritual pagi ini, tidak tidur selama 1 hari 1 malam, dan hasilnya seperti itu. Jadi teman-teman, kejadian ini sangatlah cepat, tapi ya agak lama lah, katakan masih ada sekitar 3-5 menit kejadian ini, karena memang saya jalannya pelan-pelan dengan sambil menahan kantuk. Ternyata yang mengganggu seperti itu. Jadi begitu selesai saya melihat dan dia menghilang, kemudian sebentar kemudian teman saya keluar dari kamar mandi. Kamar mandinya memang agak-agak jauh dari tempat ruangan saya tadi, sehingga dia kembali ke tempat saya. Kemudian saya menceritakan kejadian seperti ini, dan dia juga kaget karena memang kejadian ini memang tidak pernah terjadi. Sobat Jari Mata, mungkin ini adalah salah satu pengalaman misteri yang terjadi ya pada saya saat itu ketika saya melakukan sebuah ritual untuk melakukan puasa selama 3 hari dengan ditutup dengan puasa yang tidak boleh tidur selama 24 jam. Dan hasilnya memang setelah kejadian itu memang sering sekali saya mengalami melihat penampakan yang lain di tempat-tempat yang lain. Ya mungkin karena setelah mempelajari melakukan puasa ini, mungkin kemampuan saya semakin peka tentang kejadian seperti ini. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan cerita kita saat ini. Kita bisa bertemu kembali pada cerita-cerita yang akan datang yang mungkin lebih menarik dari apa yang saya ceritakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.